Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah alladzi fatarani rabbil alamin. Hadratal mukarramin yang kami muliakan, kami harapkan doanya dan ridhonya senantiasa. Para alim ulama, wabil khusus asatidzah, para ustadz, para pengajar, para imam Masjid Az-Zikra, Kiai Haji Ferry Nur, kemudian Ustadz Haqi, Ustadz Abdullah, Ustadz Ali Zain Al-Hafidh, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumihim fid dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa sehatkan badannya, panjangkan usia dalam ketaatan kepada Allah, serta sehingga membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Juga semua bapak-bapak, ibu-ibu majelis Masjid Az-Zikra yang Allah Subhanahu wa taala masih istiqomahkan, Allah pilih bukan karena kekayaan, bukan karena kecerdasan dan kepintaran, tapi murni Allah Subhanahu wa taala pilih kita karena Dia yang menginginkan kita. Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita untuk ngaji, Pak. Allah Subhanahu wa taala yang ingin kita untuk jadi baik. Nabi SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, awalnya keinginan Allah, bukan keinginan kita, Pak. Mengaji ini awalnya keinginan Allah. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Maka orang yang ngaji itu, Pak, nanti Allah beri, Allah perbaiki dirinya, perbaiki imannya, perbaiki akhlaknya, perbaiki ibadahnya, perbaiki keluarganya, perbaiki hartanya. Ini orang yang senantiasa ngaji itu pasti Allah perbaiki nanti lama-lama, karena itu janji Nabi SAW. Semua Allah perbaiki nanti, apa ya? Nah, maka kita fikir bagaimana diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita ini bisa juga sama-sama Allah perbaiki. Nah, ini kita fikir itu, Pak, Ibu, bukan hanya untuk diri kita. Cara tercepat, cara termudah untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dakwah. Dakwah. Dulu Rasulullah SAW itu ketika mau perang Khaybar, maka Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. Ali, ini padahal mau perang nih, Pak, mau perang. Tapi Nabi bilangnya, ya Ali, kalau Allah menjadikan kamu sebab hidayah satu orang, bukan sebab kematian satu orang karena membunuh satu orang, bukan. Nabi bilang, la an yahdiyallahu bika rajulan. Kalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab kamu, satu orang aja, itu khairun laka min humurin na'am. Lebih baik, lebih bagus, lebih mahal, lebih besar daripada kamu mendapatkan satu onta merah. Pahalanya gedenya itu lebih bagus daripada, kalau sekarang ini mungkin mobil Tesla lah mungkin kalau sekarang gitu ya, atau Porsche gitu. Itu lebih bagus. Allah jadikan kamu sebab hidayah. Nah, ini kita ini, kalau kita, saya nggak berbicara hukum MLM ya, multi level marketing. Cuma multi level marketing yang paling benar, yang paling tepat, yang paling jujur dan yang paling pasti itu adalah multi level marketing akhirat, Pak. Bapak sekali ngajak satu orang, sekarang ini ngajak satu orang satu aja. Ini ada berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mejanya saya hitung sebenarnya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang pakai meja.
Bisa sampai 15. Oh, ada 2 di belakang ya. Jadi ada 15 atau 16 sampai 20. Kalau Bapak ngajak satu orang satu saja, berarti minggu depan ataupun pengajian berikutnya itu sudah bisa jadi 40 satu orang ya. Dan gak usah ngajak yang jauh-jauh, karena yang paling bisa istiqomah itu adalah warga kampung sunnah sendiri ataupun warga kampung Adzikra sendiri, komplek Adzikra sendiri. Gak perlu jauh-jauh. Kalau yang jauh-jauh istiqomahnya susah, karena pengajiannya tiap hari, masjidnya harus tiap hari dihidupkan, bukan hanya ketika zikir akbar, bukan hanya saat ketika sholat ramai, sholat Id, sholat Jumat atau sholat istiqomah, bukan hanya itu. Tapi masjid kita memang harus dimakmurkan sepanjang waktu, dan itu adalah cita-cita almarhum pastinya. Nah, maka kita ini sama-sama kerja. Kalau orang itu fikirnya sama, hatinya sama-sama bagaimana ini masjid ini makmur. Dan Bapak nggak perlu risau. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini fikir bagaimana agar memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, maka nanti hidup bapak-bapak, ibu-ibu jadi makmur. Nggak usah dipikir itu. Allah Subhanahu wa taala yang memakmurkannya, kehidupan kita ini. Yang penting mau memakmurkan, sama seperti makmurnya Madinah saat ketika Nabi SAW memakmurkan Masjid Nabawi. Nabi nggak punya rumah di Madinah, itu awalnya Yathrib. Nabi nggak punya rumah, Nabi nggak punya bahkan nggak punya majelis taklim, gitu ya. Nggak punya apa-apa. Nabi datang ke Madinah, tinggal bersama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah pun masih numpang. Rumah aja masih numpang sama sahabat Nabi itu, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Tetapi yang dipikir Nabi itu pertama adalah apa? Masjid. Jadi Nabi langsung ke hari pertama setelah beliau rehat, kemudian beliau datang ke rumahnya Abu Ayyub, kemudian memutuskan tinggal di rumah Sayyidina Abu Ayyub, maka beliau langsung tanya kepada cari lahan atau tanahnya padahal bekas pekuburan. Tanahnya padahal bekas pohon-pohon kurma yang kebun kurma, tapi ada kuburannya dulu itu. Tanah masjid. Jadi Nabi SAW bilang kepada Bani Najjar, kepada yang punya, suku yang punya, saminuniha, tolong ini dihargain. Berapa ini? Saya mau beli. Padahal Nabi rumah aja belum punya, tapi yang dipikir masjid. Coba ini dihargai ini, wahai Bani Najjar, diharga berapa kalian ngasih harga ke saya? Maka mereka ini pintar. Kami tidak akan menjual, kami tidak akan kasih harga kecuali kepada Allah. Dah, pokoknya kami serahkan untuk Nabi SAW untuk bangun masjid. Akhirnya kuburan-kuburan dibongkar, Pak, dipindah. Kemudian pohon-pohon kurma atau bekas kebun kurmanya, tiang-tiangnya dijadikan sebagai tiang-tiang masjid dan pelepah-pelepahnya sebagai atap-atap masjid. Sederhana sekali, tapi yang beliau fikir masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Yang bisa memakmurkan masjid Allah itu kuncinya satu, iman, yakinnya kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kalau orang kata Nabi, idza ara'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau lihat ada orang senantiasa mondar-mandir ke masjid, nanti ada kajian ke masjid lagi, nanti ada musyawarah di masjid, nanti ada kegiatan di masjid, bentar-bentar itu ke masjid, maka Nabi bilang saksikan imannya itu sudah kuat dan nyata. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang jarang ke masjid, berarti imannya dipertanyakan ini. Imannya diragukan oleh Nabi karena nggak berani dipersaksikan oleh Nabi, itu nggak suruh untuk persaksikan, nggak. Maka ini penting ini, Pak. Bagaimana kunci untuk bisa menghidupkan masjid ini sama-sama kerjanya. Ada Nabi sudah beli atau Nabi sudah bangun masjidnya, minta para sahabat untuk bantu bangun, membangunnya sudah, dan sederhana sekali. Yang Nabi pikir itu yang namanya memakmurkan masjid itu bukan hanya bangunannya. Bangunannya itu nomor sekian malah Nabi itu. Nggak punya lantai, nggak punya karpet, bahkan saat ketika Nabi sujud, suatu ketika Nabi itu sujudnya di atas becekan, Pak. Di atas becekan. Ketika Nabi mau ngasih tahu, kata Nabi, nanti kalau ada Lailatul Qadar,
kurang lebih nih ya. Nanti kalau ada Lailatul Qadar, maka akan ada hujannya, akan ada gerimisnya, akan ada hujannya. Maka pada hari ke-21 Ramadan, Nabi SAW berceramah ataupun juga memberikan nasihat. Itu di dahi beliau ada ra'aitu, kata Sayyidina Abu Sa'id, saya melihat di atas keningnya Nabi, dahinya Nabi ada tanah dan air. Artinya semalam habis hujan. Oh, berarti malam 21 semalam Lailatul Qadar. Jadi Nabi itu sampai sujud di atas becekan. Sekarang kita punya masjid, alhamdulillah. Ini bukan hanya lantai malah ya, bukan hanya tanah, bukan hanya lantai, karpetnya tebal banget ini. Masya Allah, ini luar biasa. Ini di zaman Nabi udah jadi hotel ini. Allahu Akbar. Ini udah bagus banget, sudah bagus banget ini. Di zaman Nabi itu tiang-tiangnya itu jadi rebutan. Ada tiang untuk Nabi nerima tamu, ada Ustuanah Al-Wufud, ada tiang di mana Abu Lubabah, Sayyidina Abu Lubabah ditawan, ada tiang macam-macam. Itu tiang-tiang mereka itu dari pelepah kurma aja. Makanya sampai kita sering dengar riwayat Tabarani misalnya, Rasulullah SAW itu pernah ditangisi sama sebuah pohon kurma yang tidak menjadi lagi senderan Nabi ketika Nabi ceramah. Nabi bikin mimbar, kemudian senderan atau pegangan daripada pelepah kurma atau pohon kurma yang biasa Nabi pegang udah nggak dipakai lagi. Baru beberapa hari nggak dipakai Nabi karena naik ke atas mimbar. Kalau ngomong tuh naik ke atas, atau khutbah beliau naik ke atas. Itu hanya beberapa hari Nabi SAW nggak pakai. Ada yang nangis terisak-isak seperti tangisan anak kecil. Sayyidina Umar bilang seperti tangisan anak kecil yang ditinggal orang tuanya. Kami cari mana anak kecil ini nangis, kok nggak ada anak kecilnya. Ternyata berasal daripada sebuah pohon kurma yang dulu sering Nabi SAW jadikan senderan atau pegangan saat ketika Nabi khutbah. Terus Nabi SAW peluk. Kata Nabi, laulam ahtadinhu lahannat ila aqiyamisa ila antaku masa'ah. Kalau saya nggak peluk ini pohon, ini bakal nangis sampai hari kiamat. Lagi-lagi apa? Cuma daripada pohon kurma aja. Jadi innama ya'muru masajidallah, kata Imam Farur Razi itu, yang namanya memakmurkan masjid itu dibagi dua. Memakmurkan masjid dari sudut fisiknya, dan ini bagus. Man bana masjidan lillah walau kami fasiqatatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah seukuran kandang, bukan kandang, sangkar. Mifas itu sangkar tempat telur burung. Segitu aja. Kalau ada yang bangun masjid seukuran bukan kandang ya, apa? Sangkar, sarang. Seukuran sarang burung, itu Allah akan bangunkan istana di dalam surga nanti. Ya Allah Akbar, rumah di Azikro berapa harganya minimal? 1M? Kurlep ya, kurang lebih ya itu ya. Itu tergantung cincainya kita ini kan. Tapi mahal. Gimana kalau Allah janjikan istana dalam surga? Ya Allah ya Rahman. Hanya dengan membangun masjid seukuran sarang burung. Jadi Nabi itu juga mentargib dan juga memotivasi kita bagaimana memperbaiki dan memakmurkan bangunan fisik masjid. Ada yang mampunya cuma seukuran sarang. Ada yang mampunya karpet 1 meter, ya 1 meter, begitu kurang lebih ya. Ada yang mampunya cuma benerin gagang pintunya doang, ya gagang pintunya. Ada yang cuma bisa benerin kerannya masjid, ya udah kerannya. Pokoknya apa yang bisa kita lakukan untuk bangunan masjid. Termasuk ini, listrik. Sekarang ini kita perlu sekali ini kan. Itu Nabi anjurkan. Nabi SAW itu suruh, kata Sayyidah Aisyah, amarona Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu memerintahkan kami annabniya a'antu benal masajid fidwar. Nabi suruh kami membangun masjid-masjid di perkampungan-perkampungan kecil. Biar orang kalau sholat nggak terlalu jauh dulu itu di perkampungan-perkampungan yang terpencil. Terus wa antu thayyab. Nabi suruh masjid itu diwangikan. Sekali lagi, perintah Nabi itu setelah dibangun, Nabi suruh untuk diwangikan. Wa antu nadhaf, dibersihkan. Jadi bukan sekedar
dibangun terus kemudian lepas. Diwangikan. Kadang-kadang kita sangat asaf, sangat sedih kalau seandainya pas sujud karpet masjid bau kaki. Karpet masjid itu bau kos kaki. La ilaha illallah. Ini nggak dikasih, berarti nggak perhatian. Berarti gimana? Kalau nggak bau kaki belum tentu sujudnya khusyuk. Apalagi sudahnya sujud bau kaki, ya tambahlah nggak khusyuk. Kalau nggak bau kaki pun kita nggak khusyuk, apalagi kalau sampai bau kaki. Ini naudzubillah min dzalik. Maka WC-nya kadang-kadang kotor, kadang-kadang jorok, kadang-kadang bau pesing. Nah, ini Nabi itu suruh dibersihkan dan diwangikan. Intinya Nabi itu nyuruh kita dalam memakmurkan masjid juga memakmurkan, membangun, melestarikan bangunan masjidnya. Alhamdulillah bangunan masjid di mana-mana orang semangat, Pak. Sampai di pinggir jalan yang panas-panas, jangan pinggir, di tengah jalan orang panas-panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada panitia pembangunan musalla atau masjid atau surau ataupun langgar Al-Madinah misalnya, memohon bantuan, dan terus panjang lebar, kadang-kadang sambil nyetel tilawah, kadang ceramah, kadang apa, kadang ngomong aja. Ibu-ibunya pakai caping, pakai topi capingnya, bapak-bapaknya, berapa orang itu yang mengumpulkan dana karena memang ada bagiannya. Itu secara fikih ya boleh-boleh saja, asal sesuai dengan standar gitu ya, nggak terlalu berlebihan dalam mengambil bahagiannya. Ala kulli hal, mereka bersedia untuk panas-panasan. Ada banyak yang bersedia panas-panasan untuk membangun masjid. Udah bagus dah, kuli bangunannya semua. Tetapi siapa yang rela berpanas-panasan, berletih-letih, berkeringat-keringat untuk menghidupkan ruh masjid? Bukan hanya fisiknya, tapi ruh masjid. Waktunya zuhur nggak sholat, nggak datang ke masjidnya, berarti nggak hidup ruhnya. Berarti masjidnya nggak punya ruh, karena nggak ada isinya. Nah, jadi memakmurkan masjid yang kedua ini jauh lebih penting dan lebih diberi perhatian oleh Nabi, yaitu memakmurkan isi masjid, memakmurkan kegiatan masjid, memakmurkan hidupnya roh masjid. Ini penting ini, Pak. Nah, ini maksudnya adalah bagaimana kita ini juga bisa sebagaimana membangun masjid fisiknya, membangun ruh masjid, pahalanya juga mungkin lebih besar, Pak. Lebih besar. Karena gini, kalaulah kita bangun fisik besar-besar tapi nggak ada yang sholat, maka orang yang mewakafkan, orang yang menyumbang, orang yang ikut andil kan nggak dapat pahala juga kalau seandainya tidak hidup. Nah, ini yang kita ingin hidupkan ini sekarang ini, cita-cita daripada almarhum juga tentunya dengan semua pewakaf-pewakafnya, itu tentu agar kita juga menghidupkan masjid. Nah, sekarang Allah tapi nggak pernah ke masjid. Mana mungkin? Nabi saja Isra wal Mi'raj itu didahulukan dengan masjid. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mestinya ini kan tujuannya kan ke Allah. Tujuannya ini Nabi itu dipanggil buat apa? Menerima sholat kan? Untuk bertemu dengan Allah kan? Untuk dihibur karena habis kematian, wafatnya Sayyidatuna Khadijah dengan Sayyidina Abu Thalib. Dua orang yang paling berpengaruh besar dalam dakwah Nabi ini meninggal dunia. Dan Allah SWT ingin memang seperti itu, diwafatkan orang-orang yang disayangi agar hatinya Nabi tidak bersandar kepada makhluk. Allah inginnya tuh, Allah tuh ingin bahwa Nabi itu full, zahir batinnya hanya untuk Allah, sandarnya hanya kepada Allah, dekatnya hanya kepada Allah, sehingga diwafatkan orang-orang yang dicintai oleh Nabi. Nah, untuk menghibur itu Allah Subhanahu Wa Taala panggil Nabi ke bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Isra wal Mi'raj. Tapi kan mestinya Pak, langsung aja dari Mekah langsung naik ke langit. Kenapa harus Masjidil Haram dulu?
kemudian pindah ke Masjidil Aqsa dulu, baru tangganya dari Masjidil Aqsa. Nah apa coba? Apa Allah nggak bisa langsung aja tangganya itu dari rumah Nabi misalnya? Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi ini ngajarin maksudnya. Kalian ini seolah-olah Allah tuh pengen mengisyaratkan tuh begini. Kalian tuh kalau mau mendekat ke aku itu lewat masjid. Kalau mau mendekat ke aku itu lewat masjid. Jadi nggak bisa hanya kholwat aja, bersembunyi-sembunyi aja. Bagus itu kholwat itu bagus zikir. Tapi ke masjid nggak bisa dekat ke Allah. Taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala itu memang perlu wasilah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lah terus mendekatkan diri Allah Subhanahu kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling benar adalah cara yang Allah tunjukkan kepada baginda Nabi. Saat ketika Nabi SAW ke Madinah, yang Nabi SAW perhatikan adalah masjid, yang walaupun bangunan apa adanya, yang walaupun bangunannya tidak sebagus kita, tetapi ruh daripada Masjid Nabawi sampai menyebarkan hidayah ke Cina, sampai menyebarkan hidayah ke Cordova, ke Spanyol, sampai menyebarkan hidayah ke Afrika sana, sampai menyebarkan hidayah bahkan ke Indonesia. Katanya sahabat Nabi ada yang sampai ke Indonesia. Itu dari masjid yang apa adanya, tapi ruhnya hidup. Kenapa Pak? Karena masing-masing semuanya berpikir sama. Nabi titip ini agama sebelum meninggal dunia. Kan Nabi ada khutbatul wada, haji terakhir Nabi khutbah. Akhir daripada khutbahnya Nabi, setelah Nabi panjang isi mengenai khutbah beliau nasihat, beliau katakan liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaknya yang hadir sekarang menyampaikan kepada yang belum hadir. Akhir Nabi SAW itu, semua yang sudah saya sampaikan ini, tolong yang belum hadir. Siapa yang belum hadir? Kan pasti sahabat kan hadir semua. Katanya ada 124.000 ketika itu. Nabi nggak pakai mikrofon coba. Yang nggak datang, tolong sampaikan kepada yang datang, sampaikan kepada yang tidak datang. Berarti maknanya umat Nabi yang lain berarti. Nah ini kita, kalau bapak semuanya ibu-ibu ini fikir agar bagaimana dirisaukan, ini bagaimana ini agar masjid kita ini makmur. Alhamdulillah kita sholat ada, ini satu soft berapa ini? 75. Oh berarti tadi kalau 2 soft hampir 100 lebih. Nggak hampir mungkin 100 kurang lebih. Tadi kita ada 2 soft ya. 2 soft ya, dengan setengah masbuk lah kan nggak apa-apa lah, yang penting ada 2 soft. Berarti maknanya hampir 150-an kalau 2 soft penuh. La ilaha illallah. Belum dengan ibu-ibunya. Nah kalau seandainya sama-sama berpikir untuk menghidupkan masjid yang sekiranya tidak darurat, sekiranya tidak terdesak, sekiranya kerjaan pun juga bisa diukur waktunya, kita pun akan selesai dalam waktu kurang lebih dalam jam 5.45 misalnya sudah selesai sholat duhanya, bisa sambil jalan atau langsung di tempat. Rasa-rasanya kita bisa lebih daripada ini. Ini kita pikir yang sudah ahli masjid saja, bagaimana ikut kajian? Bagaimana ini kan? Didoakan terus, diusahakan terus. Nah ini kadang perlu ta'aluf, perlu ada sambung hati. Nah ini untuk menyambung bagaimana agar kajian kita hidup. Maksudnya ini bukan hanya saya, ini bukan biar saya ini kajian saya rame, bukan. Ini biar masjid ini makmur. Itu saja yang kita inginkan Pak ya. Jadi satu orang fikir ngajak satu orang, itu aja Bu. Ini gimana fikir satu orang bisa menghadirkan satu orang aja. Nanti satu orang menghadirkan satu orang. Itu Bapak seandainya ada yang datang ke sini, terus kemudian dengan sekali hadir, Bapak dengan asbab Bapak sekali hadir, terus orang ini misalnya sholatnya jadi benar. Satu orang ini, akhirnya sepanjang dia sholat, Bapak dapat pahala terus. Terus dia ngajarin lagi ke anaknya, ke istrinya, bagaimana biar sholat yang benar. Maka Bapak dapat pahala benar sholatnya istri dan anaknya orang ini. Allahu Akbar. Kayak apa? Ini kan paling enak kan? Paling enak nyari pahala lewat dakwah itu paling enak.
Dan tenang saja, orang yang dakwah itu yang diperbaiki pertama kali adalah dirinya, kalau dakwanya diterima Allah. Jadi ciri dakwah yang diterima Allah itu adalah yang Allah perbaiki pertama kali dirinya. Yuslih lakum a'malakum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah, ucapkanlah perkataan yang benar. Ini dakwah, agama maksudnya. Sampaikan ucapan yang benar, yaitu agama, maka Allah akan memperbaiki amalan kalian. Yang diperbaiki siapa? Yang dakwah. Yang diperbaiki pertama kali ini yang menyampaikan. Ini penting. Jadi kalau kita hanya sebagai ahli ibadah, Pak, sekuat-kuatnya Bapak ibadah, bahkan kalau ibadahnya nggak kuat lagi, sekuat-kuatnya ibadah, itu kalau kuat ibadahnya. Tapi ini mukanya Bapak muka-muka akhirat. Sudah dekat akhirat itu maksudnya ini kan. Sekuat apa? Terus seandainya kita sekarang udah nggak ada, Pak, lantas mana ini? Yang muda-mudanya gitu maksudnya. Generasi penerusnya mana? Oh ini ya setengah muda lah kan. Mudanya ini kan. Rata-rata gitu kan. Rata-rata ternyata kita ini udah dekat akhirat. Terus kalau kita nggak dakwah, maka generasi setelah kita nggak ada. Makin sepi nanti ini. Satu nggak ada. Jangan tersinggung, Pak. Ini bukan Bang, nggak usah tersinggung, takut banget. Waduh, saya udah ditunjuk. Enggak, ini bukan malaikat Israel. Jadi tenang aja. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala. Satu mulai nggak ada, hilang satu meja. Kan kita terbukti kan? Banyak jamaah-jamaah kita yang mulai satu-satu hilang. Terus kalau seperti ini, maka nggak ada nanti kajian. Yang kita pikir 20 tahun yang akan datang, 30 yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Nah, ini kalau fikirnya nggak sama, nggak bisa. Walaupun ayah dan anak fikirnya nggak sama, nggak bisa lanjut estafet. Harus sama dulu fikirnya. Harus sama ini sekarang. Nah, kita sekarang ini ingin itu, Pak ya. Semua masjid semuanya ingin makmur. Bagi orang yang sudah ahli masjid, fikir bagaimana agar masjid kita ini makmur. Jelas ya Pak kira-kira ini? Insyaallah. Insyaallah. Nah, ini mukadimah ya. Terus kemudian faslun, kita masuk ke pembahasan asal kita dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, cuma saya ringkas ya fasalnya ini. Faslun, kata Imam Nawawi, i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un min fadailil a'mal an ya'mala bihi walau marratan wahidatan. Hendaklah dipahami dan diketahui bahwasannya hendaklah bagi orang yang dengar, tahu, sampai kepadanya sesuatu daripada amalan-amalan yang sunnah, amalan-amalan yang baik, hendaklah dia mengamalkan walaupun satu kali. Sekali lagi diulang ya. Kata beliau ini Imam Nawawi, pesannya Imam Nawawi ini, hendaklah orang yang sampai kepadanya berita tentang suatu amalan yang baik, suatu amalan yang sunnah, hendaknya dia lakukan yang walaupun seumur hidup sekali, minimal itu. Ketika kita dengar, oh fadilah, keutamaan misalnya membaca kulhu 3 kali, seperti membaca Quran, minimal baca 3 kali. Oh, saat ketika kita mendengar bagaimana sunnah beristinja, terus kemudian kita amalkan walaupun 1 kali. Sunnah ya, kalau wajib mah tiap hari itu mah ya, harus itu kalau wajib. Ini sunnah. Perkara sunnah, kata Imam Nawawi, hendaklah kita amalkan ketika kita mendengarnya walaupun 1 kali. Mendengar doa Nabi kan banyak, bacaan doa-doa Nabi kan banyak sekali. Minimal pernah diamalkan 1 doa itu sekali seumur hidup, itu maksudnya minimal sekali. Kenapa tujuannya? Liyakuna min ahlihi ala ma tayassara minhu, agar orang yang dengar perkara sunnah ini dia amalkan 1 kali, agar menjadi dianggap oleh Allah sebagai orang yang ahlus sunnah, orang yang telah mengamalkan sunnah itu minimal sekali seumur hidup, agar kita menjadi ahli sunnah, orang yang mengamalkan sunnah itu. Tapi kalau hanya dengar,
tahu tapi tidak diamal, maka belum menjadi ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang saya maksud adalah orang yang menjadi pengamal sunnah tersebut, minimal sekali. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq ala sihhatih, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila saya memerintahkan kepada kalian sesuatu itu berarti sedikit sekali, walaupun sekecil-kecilnya. Apabila saya memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Lakukanlah semampu kalian. Ini hadis Bukhari Muslim, sahih sekali. Nah, maksudnya apa Pak ini kita? Ini ditekankan oleh Imam Nawawi untuk kita punya ghirah, semangat dalam mengamalkan sunnah. Kalau nggak bisa, ini kan bahasa beliau aja, sekali deh seumur hidup, itu bahasa beliau. Bukan berarti nantinya terus kita benar-benar sekali seumur hidup, enggak. Karena sunnah Nabi itu terlampau banyak, kalau mau diikuti semuanya, maka minimal sekali seumur hidup. Yang beliau inginkan itu kita punya ghirah, semangat untuk mengamalkan sunnah. Lah hari ini kalau belajar orang tuh belajar fikih, terus diperkenalkanlah wajib itu adalah sesuatu yang jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan dapat dosa. Sunnah itu adalah perkara yang jika dilakukan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah ini jadinya pemahaman tidak apa-apa ini malah banyak apa-apanya, gara-gara menganggap kecil. Nah memang gini Pak, di dalam kitab fikih sunnah wudu misalnya, 1 baca bismillah, 2 siwak, 3 terus, itu rangkuman, hasil kesimpulan dan rangkuman dari dalil-dalil. Cuma tidak disebutkan dalilnya karena tujuannya adalah untuk orang yang awam, untuk orang yang baru belajar, namanya matan. Fikih itu begitu. Jadi nggak perlu dikasih tahu dalilnya. Yang penting ini kesimpulan dari dalil. Yang penting mengamalkannya. Cuma begini, ketika kita hanya mendengar sunnah wudu bla 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 tanpa tahu. Biasanya nih ya, orang nggak ngerti hadisnya ataupun nggak ngerti keutamaannya, nggak ngerti bagaimana Nabi memberikan perhatian kepada hal tersebut. Itu biasanya nggak ada semangat untuk mengamalkannya, biasanya. Bahkan gurunya sendiri, bahkan yang ngajar sendiri, belum tentu dia mengamalkan sunnah-sunnah itu. Nah sekarang kita ingin rubah mindset itu. Kita ingin minimal ini yang hadir dan juga yang ikut bersama kita di dunia maya atau di dunia roh, ini kita inginnya bagaimana punya kecintaan kepada sunnah Nabi. Yang walaupun perkara-perkara kecil, kita belum mampu Pak. Sunnah Nabi itu hafal Quran. Nabi hafal Quran nggak? Hafal, nggak mungkin nggak hafal kan? 30 juz apa juz 30? 30 juz kan? Berarti menghafal Quran dari awal sampai akhir itu adalah sunnah Nabi. Jelas ya dia ya? Kayaknya ya itu sambil jalan lah insya Allah. Yang penting niat aja dulu Pak, jangan sampai nggak niat. Kan agak berat kan? Atau sunnah Nabi sholat tahajud sampai bengkak-bengkak. Kita bengkak-bengkak karena main bola, ya sering mungkin. Bengkak-bengkak karena main sepeda, goes misalnya. Wah itu udah banyak kali kasusnya. Keseleo itu ya. Bukan bengkak-bengkak lagi, malah udah keseleo, malah patah tulang mungkin. Tapi bengkak-bengkak untuk sholat karena berdiri lama, mana coba? Kayaknya berat kayaknya ini. Puasa, Nabi itu kalau puasa, orang nganggapnya Nabi kalau puasa terus seolah-olah nggak pernah buka, nggak bakal buka lagi, nggak pernah makan. Tapi kalau udah makan, maksudnya kalau udah nggak puasa terus seolah-olah nggak puasa lagi, nggak puasa terus seolah-olah nggak bakal puasa lagi. Ini namanya puasa, ada yang nama puasanya wisol, puasa nggak makan sama sekali, dan itu khusus untuk Nabi. Sahabat itu karena terlalu ngefans
Fans itu kan dari fanatik maksudnya kan. Karena terlalu fanatik dengan Nabi. Nabi udah larang, jangan kalian ikut saya puasa wisol. Puasa wisol itu buka enggak, sahur enggak. Enggak puasa, enggak buka, enggak sahur. Sampai besoknya nyambung lagi. Sahabat kok ikut-ikutan tuh gimana? Mereka ini ikut-ikutan. Puasa wisol juga. Akhirnya Nabi bilang, kata Nabi, jangan ikut saya. Terus mereka sampai bilang, Nabi engkau aja puasa wisol. Innaka tuwasil, engkau saja puasa wisol, puasa nyambung. Masa kami nggak boleh? Coba ini Pak. Karena terlalu fansnya sama Nabi, ingin ikut, padahal berat ini. Nabi bilang, innama yut'imuni rabbi wa yaskin. Saya ini beda sama kalian. Lastu kahayatikum. Aku ini berbeda. Saya diberi makan langsung dan minum langsung oleh Allah. Beda sama kalian. Akhirnya mereka tetap mau ikut puasa wisol karena ngefansnya tadi itu sama Nabi. Ya udah sama Nabi biarin aja, biar tahu rasa ente nanti ini. Lemes ente. Coba seberapa kuat mau banding sama Nabi ini kan? Itu sahabat. Jadi mereka tuh kalau tahu Nabi melakukan sesuatu, ghiroh semangatnya. Kenapa mereka bisa sesemangat itu Pak kira-kira ini? Karena tahu nilainya. Kita orang semangat pergi ke kantor kerja pagi-pagi, bahkan sebelum subuh ada malah. Ada yang semangat dagang dari jam 1 malam tuh jualan, Pak. Jam 2 malam, jam 3 malam udah bangun. Kenapa mau? Karena tahu nilai duit. Karena tahu nilai gajinya. Karena yakin akan digaji. Coba kalau nggak yakin. Nggak yakin akan dapat untung. Kalau nggak yakin, manalah mau. Mendingan tidur di rumah daripada ngantor. Bener nggak ini Pak? Orang itu akan mengamalkan sesuatu kalau tahu nilainya. Maka penting tahu fadhail a'mal. Keutamaan amalan. Tapi secara umum, pokoknya Pak, kalau ngikuti sunnah Nabi itu, secara umum, Allah janjikan 2 hal. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah. Yang pertama, dicintai oleh Allah. Ini pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau udah dicintai Allah itu mudah Allah ampuni dosa-dosa kalian. Orang kalau udah cinta maka mudah memaafkan. Orang udah cinta mudah memaafkan. Orang yang benci, yang walaupun gak punya salah, pasti gak bakal dimaafin karena udah benci duluan. Kita ingin Allah SWT cinta sama kita. Yuhibbukumullah. Jalur tercepat untuk mendapat kecintaan Allah adalah ikuti sunnah Nabi. Jadi Bapak, saya suka begini Pak. Kita punya gak cita-cita jadi wali dulu? Cita-cita jadi kekasih Allah pernah gak Pak? Minta gak sama Allah? Harus Pak. Anak kita mau jadi apa nak? Jadi pilot. Oh bagus, hebat. Jadi apa nak? Jadi dokter. Masya Allah, bagus, hebat. Jadi apa nak? Jadi pengusaha. Oh bagus, hebat. Pernah nggak dimasukkan cita-cita nak? Jadi apapun kamu harus jadi wali Allah. Bisa nggak begitu? Mati-matian untuk jadi wali. Gini Pak ya. Beda antara pengen dianggap wali sama jadi wali. Ini beda. Bapak pengen dianggap wali biar orang wah terpukau, cium tangan bolak-balik terus, kemudian nanti diperebutkan apalah macam-macam, doanya diminta doa, orang-orang kaya pada datang. Itu agar dianggap wali. Akhirnya nggak jadi wali, malah jadi wala akhirnya. Nggak jadi wali. Terus kalau cita-cita jadi wali, ini adalah iming-iming Allah, harus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih-kekasih Allah itu enggak perlu sedih, enggak perlu takut di dunia dan di akhirat. Enggak perlu sedih, enggak perlu takut. Tapi harus ada cita-cita itu. Bagaimana kita masukkan saya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya jadi walinya Allah. Bisa insya Allah Pak. Kekasih-kekasihnya Allah. Karena kalau udah Allah itu udah sayang, nggak perlu kasih sayang Bapak. Kalau anak itu udah dicintai Allah, nggak perlu repot kita untuk ngawasinya. Karena sudah dikasih Allah.
Insyaallah akbar. Kalau udah dikasih Allah, udah pasti jadi orang soleh. Walaupun. Tapi harus diniatkan untuk jadi wali Allah dulu. Kekasih Allah. Nah, cara untuk mendekati Allah yang terdekat dan menjadi wali Allah adalah dengan sunnah. Nah, sunnah kita mulai dari yang kecil-kecil. Siwak. Coba yang punya siwak. Ada, alhamdulillah. Udah mulai gini-gini tuh nyari doang ya kan. Belum tentu ada gitu kan. Ini siwak. Ini kan perkara yang sudah banyak ditinggalkan umat. Sunnah ini siwak ini. Kalau Bapak sholat Jumat nanti, silakan cek 1 Az-Zikra. Berapa orang yang mengamalkan sebelum sholat siwak? Coba cek. Kalau bisa sampai setengah jamaah sholatnya pakai siwak, udah hebat itu, alhamdulillah. Tapi ternyata tidak begitu kan? Nah, kita hidupkan ini. Padahal kecil. Oh, Nabi bilang rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Siapa yang pakai siwak sholatnya maka lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat dengan siwak daripada 70. Ini kalau orang pintar matematika mah nggak perlu ngitung. 2 rakaat 7. Cuman modal 10.000. Cuman modal 15.000. Ternyata bisa sampai 70 kali ganda. Oh, nggak perlu dipikir, Pak. Kalau urusan duit, Bapak pasti nggak usah disuruh. Bapak pilih ya, misalnya ini kan, pilih Pak, mau kerja gaji 2 juta apa 70 juta, nggak pakai nanya apa nggak usah disuruh diiming-imingi, dimotivasi, nggak pakai motivasi, duit itu udah jadi motivasi udah. Nah sekarang kita gitu nggak ke ahli akhirat, kita ini ahli akhirat, bukan ahli dunia, jangan sampai ya, kita ini ahli akhirat, maka pandangannya kepada akhirat berusaha membesarkan akhirat, sesuatu yang dibesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ini diamalin, siwak ini. Kemudian sutroh yang kedua, sutroh ketika sholat, kasih pembatas depannya. Jangan asal sholat aja, ada tiang-tiang, ada kayu-kayu yang di ini, kayu-kayu, atau ada tas di depannya, sutroh. Nah, meja, apa aja dah. Ini boleh, sound system, boleh, terserahlah. Pokoknya sesuatu yang agak tinggi, ukuran kurang lebih 30 cm, untuk dijadikan sutroh di depan. Tek, baru kita sholat. Ibu-ibu juga sama. Nanti sholat di rumah pakai sutroh. Jadi sejadah saja. Ini belum mencukupi kalau ikut mazhab Imam Syafi'i. Seandainya ada benda yang tinggi, sejadah ini tidak bisa dianggap sutroh. Penting ini. Nah kan ini jadi kasih sutroh ini. Jarak antara kaki dengan sutroh 1,5 meter. Nah kalau udah lebih dari 1,5 meter, itu nggak dianggap sutroh lagi berarti. Ini sunnah. Kata Nabi, la yusalliyanna ahadukum illa sutroh. Jangan sholat kecuali menghadap sutroh. Nabi yang suruh. Kan enggak gede kan Pak? Softnya biar lurus, rapat. Jangan sampai tercelah-celah. Lurusnya soft itu dilihat dari tumit, bukan jari. Kalau jari ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gede-gede jarinya, ada yang kecil-kecil. Bukan jarinya, tapi tumit belakangnya. Makanya ini kita ada garis ini, alhamdulillah. Kalau di sini ada garis karpetnya, luruskan dengan garis karpet. Kemudian rapatnya soft. Rapatnya soft ini dilihat dari bahu. Bahunya rapat. Kalau memang sejajar gitu ya, nempel maksudnya, bahunya rapat. Ini kalau seandainya soft kita bengkok-bengkok, innallaha la yanzuru ila sofil a'wad. Allah nggak lihat sholat kita Pak. Soft kita bengkok-bengkok, itu Allah nggak lihat itu soft. Soft kita renggang-renggang, itu bisa jadi yang menyebabkan pecah hati sesama kita. Jangan heran kalau di masjid ribut, jangan heran. Padahal orang masjid, tapi kok nggak satu hati, jangan heran. Kata Nabi SAW, la tusawwunna sufufakum, lurus dan rapatkan saf. Aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Allah, atau kalau nggak mau luruskan dan rapatkan saf, nanti hatinya pecah hati. Allah buat sendiri, hatinya ada permusuhan, pecah hatinya. Karena safnya. Wah, Sayyidina Utsman ini keras sekali, harus ada polisi saf. Perhatikan tuh polisinya saf. Nah, di antara ini Pak, di antara ya Pak ya, di antara bentuk untuk kita merapatkan shaf, kalau bisa diusahakan anak-anak yang belum sholatnya bisa sempurna, sekali lagi ya,
anak-anak yang sholatnya belum sempurna, Fatihah belum bisa, tasyahud belum ngerti, sholatnya masih goyang-goyang. Kan kita juga dulu gitu. Bagus, sunnah Imam Syafi'i menganjurkan memang anak-anak dibawa ke masjid untuk melatih mereka sholat jamaah. Dan kenal itu di Imam Syafi'i itu berfatwa begitu dalam kitab Al-Majmu'. Sunnah memang, cuma sunnah jangan sampai mengorbankan perkara yang lebih besar. Gara-gara kita mau mengamalkan sunnah, akhirnya sholat satu masjid keganggu. Dan nggak bisa juga dibilang begini. Ada sebagian, kan nggak khusyuk itu kan tergantung orangnya. Kalau emang kita nggak bisa khusyuk, jangan nyalain anak kecil yang berisik. Anak-anak memang tujuannya main, memang kerjanya main. Jadi jangan nyalain anak-anak loh. Justru karena anak-anak ini kerjanya main, jangan main di masjid. Kemudian yang namanya khusyuk itu memang bukan kemampuan, tapi didukung oleh pihak eksternal juga. Jangankan kita, Pak, Nabi nih lagi sholat, Allahu Akbar, Sayyidah Khadijah baru ganti hordeng. Sayyidah Khadijah itu Nabi keganggu sama gambar hordengnya, suruh lepas. Nabi dikasih bajunya loreng-loreng, mungkin kayak begini mungkin, atau loreng-loreng, warnanya agak mencolok tuh bukan sampai kecolok begini, enggak ya, warnanya agak terang gitu. Itu Nabi suruh, ini baru dikasih ini bajunya sama Nabi setelah sholat, dan kasih lagi kepada, tolong minta tuker sama Abu Jaham. Nah, bukan Abu Jahal ya, Abu Jaham. Yang ngasih itu Sayyiduna Abu Jaham radhiyallahu anhu. Tolong kasih Abu Jaham ini, bilang saya kasih warna yang polos aja, ambijaniyah bahasanya. Karena ini mengganggu sholat saya. Coba Pak, Nabi hanya gara-gara pakaian aja bisa merasa terganggu. Jadi kalau kita terganggu gara-gara bunyi handphone yang bunyi ketika tengah-tengah sholat, ya jangan salahkan. Itu kan misalnya, ya tergantung kita aja khusyuk. Bukan, kita terganggu dengan handphone, kita terganggu dengan anak-anak kecil yang lari sana lari sini, itu harus disingkirkan. Karena sunnahnya sudah menyebabkan mudorot. Iya, sunnah mengajak anak-anak, tapi menyebabkan mudorot. Jangan. Jadi kadang-kadang anak kan beda-beda tipenya, sama kayak kita. Jadi kalau kira-kira anaknya bisa dikondisikan, oke. Tapi kalau anaknya memang aktif sekali, saya nggak bilang nakal ya, aktif. Memang namanya anak-anak aktif sekali, kita suruh, nak diam ya, siap. Ya kita siap. Pas kita udah takbiratul ihram, wah lari sana lari, pintar dia. Kita mau larang, kita udah sholat, itulah lebih kurang. Kan namanya anak-anak, ya kayak kita dulu lah kan. Nah yang seperti ini nggak cocok di masjid. Bawa dulu, ajarin dulu di rumah dah. Mendingan sholat jamaah di masjid, di rumah aja sama ibunya. Ini contohnya misal, ya Pak ya. Jadi sunnah boleh, sunnah afdol. Tapi kalau tidak menyebabkan mudarat yang lebih besar. Yang kedua, kalau bawa anak-anak, yang pertama lihat anaknya bagaimana, bisa diatur apa enggak. Yang kedua, anak yang belum sholat secara sempurna, misalnya karena belum sunat, misalnya karena tadi Fatihahnya belum sempurna, jangan ditaruh di tengah shaf, karena memutus. Walaupun dia ikut sholat, ini anaknya bager ini, anaknya baik ini, walaupun ikut sholat, tapi memutus shaf. Karena shaf itu dikatakan terputus sekiranya cukup untuk masuk satu orang, itu namanya terputus. Nah ini anak ini kan nggak sholat, dia hanya belajar sholat, dia belum sholat. Orang niat sholat aja nggak ngerti, berarti belum sholat, hanya latihan sholat. Maka keberadaan dia di tengah-tengah shaf ini memutus. Maka saya kasih solusinya anak-anak itu pindah ke pojok semua, didampingi sama orang tuanya paling pojok. Jadi setelah anak-anak tidak ada orang dewasa lagi, ini nggak memutus shaf. Satu, atau anak-anak ke belakang, khusus shaf anak-anak semuanya. Ya cumanya pasti ya sesama anak-anak, kalau dia ada berkerumun, nah itu maksudnya bercanda. Ya begitulah lebih kurang, itu tergantung nantinya. Jadi mana yang lebih maslahat? Boleh di pojok-pojok aja biar nggak putus shaf. Anak-anak tolong ke pojok saja sana, pojok. Misalnya didampingi sama orang tuanya. Tapi kalau seandainya mau bikin juga shaf di belakang khusus. Jadi tidak mencelah-celahi shaf kita agar tidak
putus. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi intinya kita niat amalkan sunnah karena ini jalan untuk kita menjadi wali dan kekasih Allah dan diampuni dosa-dosa kita. Ada pertanyaan nggak Pak sampai sini? Oh ya, silakan Bapak. Ya. Iya. 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 Ya, termasuk itu tadi. Jadi ini penting, makanya saya sampaikan di sini. Semoga bapak-bapak bisa juga untuk memberikan edukasi dan pengertian. Pak, bapak kan bawa anak, minta tolong di pojok aja. Itu maksudnya. Atau anaknya dikebelakangkan agar tidak mengganggu jamaah yang lain. Gini Pak masalahnya. Khusyuk itu ketika kita ganggu khusyuk orang lain, itu sama dengan kita zolim. Dan bayarnya di akhirat. Kalau Bapak ngambil harta orang lain, Bapak bisa bayar di sini. Bapak pernah dulu, mungkin kita dulu pernah ngambil uang orang lain. Kita bisa ganti di dunia. 10.000, 100.000, 1 juta pernah ngambil atau pernah ngambil hak orang lain. Tapi bentuknya duit. Kita bisa ganti. Lah kalau bentuknya khusyuk, gimana? Disebabkan karena handphone kita yang bunyi, akhirnya satu masjid jadi nggak khusyuk, dan kita diem aja lagi, nggak berani matiin, nggak berani ngecilin, nggak berani, diem aja. Ya memang merasa bersalah dia sudah, ya alhamdulillah. Cuma akhirnya jadi orang jadi satu masjid. Gara-gara ini maksudnya takutnya gara-gara anak kita kecipratan kezoliman mengurangi kekhusyuan orang. Apalagi kalau sampai narik-narik sarung orang, buka sarung-sarung, itu mah udah parah banget itu ya. Sarungnya orang dibuka-buka, itu mah udah bukan anak-anak lagi itu. Nama juga anak-anak. Nah itu penting ini Pak ya. Jadi tolong disampaikan. Imam juga minta nih, imam bukan hanya di sini maksudnya, nanti kepada imam-imam yang lain juga sama. Itu ketika meluruskan shaf memang benar-benar dipastikan lurus. Jadi bukan kadang-kadang kita nih imam itu meluruskan shaf hanya adat istiadat, hanya formalitas gitu ya. Allahu Akbar. Dia nggak mastiin dulu nih shafnya bener udah lurus belum. Hanya sausufakum. Itu pun sambil menghadap kiblat lagi. Sausufakum fainatasiyatasufuf. Loh, luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf itu bahagian daripada kesempurnaan sholat. Lah tapi gimana mau ngecek? Orang nyuruhnya juga dibalik badan, gimana mau ngelihat lurus apa enggak? Tidak takbir Nabi kecuali shafnya sudah lurus. Jadi memang diperhatikan. Begitu Pak maksudnya. Memang lihat, oh ada anak kecil, Pak minta maaf tolong yang punya anak di pojok atau di belakang, ditaruh di belakang. Dan jangan sampai ada setelah anak ini ada orang-orang lagi. Karena orang-orang setelah anak-anak ini kan dimulai shaf itu dari tengah nih Pak. Jadi kalau misalnya anaknya di sini, berarti yang ke sana itu putus tuh softnya. Paham nggak kira-kira ya Pak ya? Kalau anaknya di sini, berarti yang ke sana, yang arah menjauh dari imam, itu keputus softnya. Nah, memutus soft hukumnya makruh. Makruh dalam sholat bisa menghilangkan atau mengurangi pahala sholat jamaahnya. Terus kita mau bayar pahalanya gimana? Orang 27 kali sholat, 27 kali derajat. Coba. Nah ini karena ya itu maksudnya bisa kita luruskan. Jadi sholat ya kita nih yang sudah apa adanya, jangan dikurangi lagi dengan faktor-faktor luar gitu loh maksudnya ya. Kita udah tahu sholat kita nggak khusyuk, sholat kita nggak tadabbur, pikiran kemana-mana, ikhlasnya agak kurang, kita tahu itu. Maka jangan sampai sholat kita dikurangi lagi dengan kekurangan-kekurangan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir. Terima kasih. Ini Ustadz mengenai sutroh. Sutroh. Ya. Kalau kita sholat, katakanlah sholat malam, sholat tahajud ya, kita sendirian kan. Ya. Di hadapan kita kan ada tembok ya. Gitu sebagai pembatas. Ya. Apakah perlu sutroh lagi? Enggak. Jadi sutroh itu Pak minimal adalah benda yang tingginya 30 cm. Kalau ada. Nah, tembok itu 3 meter malah bukannya 30 cm lagi. Jadi sudah bagus sekali. Jadi paling utamanya sutroh justru tiang. Tembok itu jauh lebih utama, jadi nggak perlu pakai sutroh lagi. Yang penting bapaknya mendekat ke tembok itu. Kayak ini nih, ini kan tembok ini.
ini kan bisa jadi sutroh. Cuma kakinya imam di sini sampai ke tembok ini lebih dari 1,5 meter. Ini jadi nggak bisa dianggap sutroh karena terlalu jauh dari tumitnya imam. Makanya dikasih meja lagi di sini atau dikasih sutroh di depan imam di sini. Itu bukan papan nisan, Pak ya. Jadi kadang-kadang orang salah paham, dikira papan nisan dipindah. Ini apa sih nyembah-nyembah kayu loh? Apa sih nyembah-nyembah kayu ini? Karena nggak ngerti aja kan. Jadi ditaruh di depan sini, di depan ini biar imam punya sutroh. Gitu kan. Karena di dalam hadis sutrotul imam, sutrotul musolli. Sutrohnya imam itu sutrohnya makmum. Jadi kalau imam udah ada sutroh, makmum berikutnya nggak ada sutroh, udah aman. Tapi kalau imamnya nggak punya sutroh, ya makmum berarti nggak punya sutroh belakangnya gitu. Ini sutroh mahamnya. Makanya penting dikasih itu tadi tuh sesuatu. Ini kayak ini meja ini boleh dimajuin sedikit, misalnya boleh. Atau dikasih sutroh yang kayu tuh taruh di sini, biar imam kita pun ada sutrohnya. Nah itu bagus ya Pak ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kecintaan sunnah di dalam hati-hati kita sehingga kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat duha boleh, isyraq boleh, digabung niatnya boleh juga ya.